Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Saputra, perwakilan dari kelompok 4. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang dasar perpajakan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah Sukma Julia, nomor BP 19120101. Yang kedua itu adalah saya sendiri, Naufal Saputra, nomor BP 19120102. Yang ketiga, Adrian Triantama, BP 19120103. Yang keempat, Irham Rizal, BP 19120105. Dan yang terakhir yaitu Fitri Wulandari, BP 19120107. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan. Baiklah, saya Sukma Julia, BP 19120101. Manfaat uang pajak. Yang pertama, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah, belanja pegawai, serta belanja barang pemeliharaan. Yang kedua, pajak merupakan salah satu alat pemerataan. Pajak dipindahkan dari sektor swasta ke sektor pemerintah untuk membangun sarana prasarana yang dapat dinikmati semua rakyat. Yang ketiga, pajak merupakan salah satu alat mendorong investasi. Uang pajak dapat dipakai pemerintah untuk melakukan pembangunan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Triantama, BP 1912-0103 akan menjelaskan fungsi pajak. Yang pertama, fungsi budgeter atau anggaran, yaitu pajak sebagai alat untuk memasukkan yang sebanyak-banyaknya ke kas negara guna membiayai pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi redistribusi, yaitu pajak dapat digunakan pemerintah untuk mengatur pertumbuhan ekonomi, politik, budaya, dan pertahanan negara. Yang ketiga, fungsi regulasi atau mengatur, yaitu pajak digunakan untuk membiayai pembangunan sehingga membuka kesempatan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, fungsi demokrasi, yaitu pajak yang sudah dipungut merupakan wujud gotong royong sehingga pemerintah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, pembagian jenis pajak. Perkenalkan, nama saya Irham Rizal, BP 19120105. Pajak dibagi menjadi 3 bagian. 1 berdasarkan golongan, 2 berdasarkan wewenang pemungut, 3 berdasarkan sifat. Berdasarkan golongan, pajak dibagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Berdasarkan wewenang pemungut, dibagi menjadi 2, yaitu pajak pusat negara dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi 3, yaitu pajak daerah, pajak subjektif, dan pajak objektif. Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, contohnya pajak penghasilan. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal kepada objeknya, contohnya pajak pertambahan nilai.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Wulandari, BP 19120107. Sistem perpajakan, kebijakan perpajakan atau tax policy. Kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan sebagai tax base, siapa dan apa yang dikenakan, yang dikecualikan dan bagaimana prosesnya. Hukum pajak atau tax law. Hukum pajak merupakan peraturan kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Yang ketiga, administrasi pajak atau tax administration. Administrasi perpajakan merupakan proses yang dilakukan secara dinamis dan terus-menerus dalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan kerjasama sumber daya manusia yang tersedia baik Fiskus dan WP. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.